Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu guru sekalian bisa mendapat nikmat sehat. Karena dengan nikmat tersebut kita bisa bertemu di pagi ini walau cuma daring atau walau daring. Nah kali ini sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Ahmad Fahri Husaini. Saya mahasiswa Pendidikan Fisika FMIPA UNJ tahun 2020. Kali ini ingin sedikit menyampaikan tentang prevalensi remaja penderita anemia di Indonesia. Nah, sebelumnya yang saya hormati Kepala Sekolah SMA N1 Mataram berserta wakil, yang saya hormati Bapak Pasubag TU, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Ibu Bapak semua. Pertama saya akan, ini tabel of content-nya ya. Yang tabel of content yang pertama itu bagaimana sih cara saya mendapatkan data tersebut. Lalu yang kedua, bagaimana memproses data tersebut. Bagaimana saya memproses data tersebut. Yang ketiga, bagaimana saya mempresentasikan data tersebut. Nah, langsung saja. Oke, sebelumnya ini mengapa sih saya kok memilih topik ini atau memilih topik tentang prevalensi remaja penderita anemia. Loh, kenapa nih? Nah, yang pertama itu karena tingkat atau nilai penderita anemia di Indonesia lumayan atau cukup tinggi gitu, terutama di remaja. Yang kedua, saya ingin mengedukasi teman-teman SMA N1 Mataram agar mau gitu mengonsumsi tablet tambah darah. Loh, emang nggak mau? Dari kemarin, nggak tahu itu balik lagi ke teman-teman. Nanti kita lihat aja datanya. Hehehe. Lalu itu, nah ini tadi bagaimana sih cara saya mendapatkan data tersebut? Cara saya mendapatkan data tersebut, yang pertama itu melalui data dari Riskesdas tahun 2007, riset kesehatan dasar ya. Nah, terus Riskesdas tahun 2013 dan 2018. Tentunya juga dari Dinas Kesehatan Provinsi NTB. Loh, emang kenapa NTB? Ya, karena saat ini saya sedang mengedukasi teman-teman yang bersekolah di SMA 1 Mataram, ya, yang tentunya lokasi atau berprovinsi di NTB. Tentunya ya semua berpusat di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, terus bagaimana sih saya memproses data tersebut? Yang pertama saya ambil data dari tadi yang disebutkan, lalu saya olah menggunakan Microsoft Excel agar menjadi informasi atau hal yang bisa dimengerti. Lalu saya visualisasikan dengan Floris agar nanti saat kita lihat jadi menarik, jadi wah gitulah, nggak biasa banget. Nah, sebelumnya apa sih itu anemia? Apa itu anemia? Ada yang tahu? Mungkin banyak ya tahu ya. Terutama Bapak Ibu guru nih pasti tahu kebanyakan. Nah, jadi anemia itu adalah kondisi ketika jumlah sel darah merah lebih rendah dari jumlah normal. Nah, jadi selnya itu lebih sedikit ya dari normalnya. Lalu selain itu anemia terjadi karena atau ketika hemoglobin di dalam sel-sel darah merah tidak cukup. Nah, jadi misalnya sel kita cukup, sel darah merah kita cukup, tapi hemoglobin kita kurang, itu sama aja itu bisa disebut anemia. Nah, untuk seperti protein yang kaya zat besi yang memberikan warna merah pada darah. Jadi, protein sama zat besi itu yang memberikan warna merah di darah kita. Nah, protein inilah yang membantu sel-sel darah merah membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Nah, jadi oksigen itu dibawa sama darah. Jadi kalau darah kita nggak sehat, tentunya oksigen kita juga kurang sehat. Ke seluruh tubuh nih akan dijelaskan. Nah, untuk ini nanti saya akan menunjukkan hasil data yang tadi saya ambil dan saya olah. Berikut videonya disaksikan ya.
Nah, di 2007 ini penderita di usia 5-14 tahun, yang kuning 5-14 tahun itu mencapai 94% dari seluruh penderita maksudnya penderita anemia menurut kelompoknya. Jadi dari seluruh penderita anemia 9,4% itu berasal dari 5-14 tahun dan 6,9% dari remaja usia 15-24 tahun. Nah, untuk kali ini fokus kita adalah remaja 15-24 tahun. Nah, di 2013 naik cukup signifikan ya, naik cukup signifikan tadi hampir 11,5% gitu ya. Lalu di 2018 ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dari sebelumnya, yaitu mencapai 13,6%. Wah, ini remaja usia 15-24 bahkan mengalahkan yang usianya 5-14 tahun. Yang tadinya awalnya dikit, tinggi, asal lebih sedikit, lalu agak jauh nih, makin jauh, lalu kita membalap. Masa umur-umur kita itu membalap. Dan artinya umur kita itu lebih banyak yang kena atau menderita anemia remaja ya ini kelompoknya. Nah, jadi ini menandakan bahwa banyak gitu remaja Indonesia yang mengalami atau menderita anemia ini gitu. Jadi ya gitu ya. Salah satu intervensinya atau gimana secara menurunkannya dari prevalensi anemia tadi pada remaja yaitu salah satunya dengan memberi suplementasi atau suplemen yang mengandung zat besi ataupun asam folat. Nah, dua ini yang penting. Yang itu udah terkandung dalam tablet tambah darah atau seterusnya nanti saya sebut TTD, oke? Yang mana pada umumnya remaja putri mendapat TTD dari dua sumber. Yang pertama fasilitas kesehatan, yang kedua sekolah. Dan yang mengejutkan di tahun 2018 sebanyak 76,2% yang mendapat TTD hanya 2,3% atau 13% yang mengonsumsi sesuai anjuran. Nah, jadi sayang banget kan. Misalnya 76 orang udah dikasih dan yang sesuai cuma 2 orang, bayangin. Oleh karena itu mungkin saya juga mengingatkan nanti ketika kita menerima obat atau TTD ini, kita konsumsi sesuai anjurannya. Nah, ini lalu presentasi remaja yang mendapat TTD di Provinsi NTB. Kenapa NTB? Ya karena di SMAN 1 Mataram gitu teman-teman. Nah, ini datanya ya. Informasinya maksudnya. Jadi di 2017 tadi itu sekitar 52,79%. Cukup tinggi ini ya, karena setengah dari penerima. Setengah dari ya. Di 2018 sempat turun sebanyak 8,21% dan naik lagi sebanyak atau setinggi 22,61%. Wah, bagus nih. Jadi kayak ada peningkatan gitu. Wah, jadi makin banyak yang mungkin sadar gitu ya kalau pentingnya itu TTD. Dan sayangnya di tahun 2020 terjadi penurunan lagi, yaitu sebanyak 37,1%. Ini cukup tinggi ya. Jadi bahkan sampai turunnya itu ke 30,8%. Loh, kenapa kok bisa jauh segitu? Karena tahun 2020 adalah tahun pertama kita mendapat atau tertimpa musibah yaitu COVID-19 ini. Coronavirus Disease 19. Oke. Nah, ini menyebabkan kenapa atau pemberian TTD ini semakin berkurang karena sekolah libur alias belajar di rumah dan tempat kesehatan atau fasilitas kesehatan juga maksudnya nggak bisa nerapin sesempurna seperti biasa. Nah, mungkin itu yang bisa
maksudnya membuat saya ingin melakukan ini gitu. Di tahun 2020 ini susah untuk menyebarluaskan atau mendistribusikan TTD ini. Jadi, eh, dan dari grafik kan kita jadi ngelihat aja bahwa penerimaan TTD remaja putri di masa pandemi itu cukup sulit atau sebuah tantangan yang mengharuskan semua pihak yang terlibat memutar otak. Maksudnya itu mikirin lagi gimana nih caranya biar bisa semuanya gitu. Nah, oleh karena itu, teman-teman semua siswa-siswi SMA N 1 Mataram, khususnya siswi, supaya mendukung program dari pemerintah untuk pencegahan anemia. Ya, karena pencegahan anemia ini kan untuk kalian sendiri gitu ya. Bahkan ketika teman-teman mengalami anemia, yang ngerasain teman, ya kan? Jadi pemerintah ikut membantu, jadi tolong untuk didukung. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya teman-teman, Bapak Ibu guru semua. Mungkin ini sedikit dan mungkin kurang menyentuh gitu, atau kurang menggoyang. Nanti Bapak Ibu guru bisa membantu mengedukasi agar teman-teman siswi SMA 1 Mataram bisa menerima obat-obat atau tablet tambah darah ini dengan senang hati tanpa berpikir yang aneh-aneh gitu. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator.